Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar materi tentang pemutaran roda dhamma. Adapun tujuan pembelajaran pada materi pemutaran roda dhamma, yang pertama, menceritakan Dhammacakkappavattana Sutta. Yang kedua, menceritakan khotbah yang berjudul Anatthalakkhana Sutta. Yang ketiga, menceritakan khotbah yang berjudul Aditta-Pariyaya Sutta. Yang keempat, menceritakan khotbah yang berjudul Anuppubikkhata. Yang kelima, menceritakan 60 arahat yang menyebarkan ajaran ke segenap penjuru. Dan yang keenam, menceritakan Upasampada Bhikkhu melalui Tisarana Gammana. Pada materi kali ini terdiri dari beberapa subbab bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, pemutaran roda dhamma, dilanjutkan khotbah-khotbah Buddha, dilanjutkan 60 arahat, dan yang terakhir Upasampada Bhikkhu. Memasuki bagian yang pertama, yaitu pemutaran roda dhamma. 7 minggu setelah Buddha berdiam diri menikmati kebahagiaan penerangan sempurna, saat beliau berada di kaki pohon Ajapala Banyan di tepi sungai Neranjana, muncullah pikiran, Dhamma yang kutemukan ini dalam, sulit dilihat, sulit dimengerti, damai dan mulia, di luar jangkauan logika, halus untuk dialami oleh para bijaksana. Generasi saat ini gembira dalam kemelekatan, bersenang-senang dalam kemelekatan, bersorak dalam kemelekatan. Untuk generasi demikian, kondisi ini adalah sulit dilihat dan sulit dipahami. Jika aku harus mengajarkan Dhamma, sementara orang lain tidak dapat memahami aku, hal ini akan sangat melelahkan bagiku, sungguh sangat menyulitkan. Setelah mencapai penerangan sempurna, awalnya Buddha enggan untuk mengajar Dhamma. Syair yang diucapkan Buddha ketika memutuskan tidak akan mengajarkan Dhamma yaitu, susah payah kupahami Dhamma, tidak perlu membeberkan sekarang. Yang sulit dipahami mereka yang serakah dan benci. Orang diselimuti kegelapan takkan mengerti Dhamma. Dhamma menentang arus sulit dimengerti. Dhamma sangat dalam, halus dan sukar dirasakan. Brahma Sahampati yang mengetahui pikiran Buddha yang enggan untuk mengajarkan Dhamma, kemudian secepat kilat Brahma Sahampati lenyap dari alam Brahma dan muncul kembali di depan Buddha dan berkata, Yang mulia, mohon Bhagawa sudi mengajarkan Dhamma. Mohon yang sempurna mengajarkan Dhamma. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang akan jatuh jika mereka tidak mendengarkan Dhamma. Akan ada sedikit orang-orang yang dapat memahami Dhamma. Setelah memahami permohonan Brahma dan demi belas kasihnya kepada makhluk-makhluk, Buddha lalu mengamati dunia ini dengan mata seorang Buddha. Buddha melihat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka, dan mereka yang memiliki banyak debu di mata mereka. Buddha lalu memberi persetujuan untuk membabarkan Dhamma. Hingga sekarang, permohonan Brahma Sahampati kepada Buddha tetap diperingati sebagai permohonan kepada seorang bhikkhu untuk mengajarkan Dhamma. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu khotbah-khotbah. Setelah masa puasa selama 49 hari selesai, Buddha duduk di bawah pohon Rajayatana. Belum lama beliau duduk, 2 orang pedagang bernama Tapusa dan Balika mendatangi Buddha. Sampai di depan Buddha, kedua pedagang itu dengan sikap penuh hormat memberi salam. Kedua pedagang itu
memohon dengan sangat agar Buddha berkenan menerima persembahan mereka. Mendengar permintaan mereka, Buddha tidak merasa keberatan. Tetapi, sebagai seorang Tathagata, sesuai dengan kebiasaan para Tathagata yang tidak menerima persembahan dengan tangan mereka sendiri, maka Buddha pun berpikir bagaimana caranya beliau dapat menerima persembahan mereka itu. Mengetahui kesulitan Buddha, maka Dewata penjaga 4 penjuru datang menolong dengan mempersembahkan 4 buah mangkok keramik untuk Buddha. Setelah Buddha selesai menyantap persembahan itu, lalu kedua pedagang itu bersujud di kaki Buddha sambil berkata, "Oh Guru, kami berlindung kepada Yang Mulia dan Dhamma. Biarlah Yang Mulia memperlakukan kami sebagai pengikut awam Yang Mulia sejak hari ini sampai maut menjemput kami." Kedua pedagang itu merupakan umat Buddha awam upasaka pertama yang memanjatkan parita perlindungan hanya kepada Buddha dan Dhamma. Karena pada saat itu persaudaraan anggota Sangha belum terbentuk. Kemudian, kedua pedagang memohon diberikan suatu benda yang dapat mereka bawa pulang. Buddha mengusap kepalanya dengan tangan kanan dan memberikan beberapa helai rambut, atau dalam bahasa Pali disebut dengan kesadatu. Tapusa dan Balika dengan gembira menerima kesadatu tersebut. Dan setelah tiba di tempat mereka tinggal, mereka mendirikan sebuah pagoda untuk memuja kesadatu ini. Yang selanjutnya, kepada siapa Buddha akan mengajarkan Dhamma? Pertama kali, Buddha berpikir akan mengajarkan Dhamma kepada mantan gurunya, yaitu Alara Kalama. Namun, seorang dewa memberitahu Buddha bahwa Alara Kalama sudah wafat seminggu yang lalu. Kemudian, Buddha berpikir untuk mengajarkan Dhamma kepada Udaka Ramaputra. Namun, Udaka Ramaputra baru saja wafat kemarin malam. Kemudian, Buddha teringat kepada 5 orang pertapa untuk menerima Dhamma. Buddha segera berangkat menuju ke Taman Rusa Isipatana dekat Benares. Pada awalnya, 5 pertapa menolak karena mereka berpendapat bahwa dengan penyiksaan diri yang begitu ketat, penerangan dan pencerahan tidak dapat dicapai. Buddha berusaha menjelaskan dan meyakinkan bahwa beliau telah benar-benar mencapai penerangan sempurna. Akhirnya, kelima pertapa bersedia mendengarkan khotbahnya dengan tenang dan hikmat. Kelima pertapa menjadi siswa Buddha yang ditahbiskan Buddha sendiri dengan mengucapkan Ehibiku dan lengkaplah Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tisarana. Khotbah pertama yang diberikan Buddha kepada 5 orang pertapa disebut dengan khotbah Dhammacakka Pawatana Sutta. Khotbah ini berisi tentang 2 hal ekstrim yang harus dihindari, yaitu mengumbar nafsu-nafsu dan menyiksa diri. Kemudian, Buddha juga menjelaskan tentang 4 kesunyataan mulia, yaitu kesunyataan mulia tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Khotbah kedua yang Buddha ajarkan kepada 5 orang pertapa disebut Anatta Lakkhana Sutta, atau Sutta tentang corak umum tanpa diri yang kekal. Khotbah ini berisi 5 kanda, yaitu rupa atau badan jasmani, wedana atau perasaan, sanya atau pencerapan, sankara atau pikiran, dan vinyana atau kesadaran. 5 kelompok kehidupan di atas semuanya tidak memiliki atta atau roh. Jika seandainya kanda itu memiliki roh, maka ia akan dapat berubah sekehendak hatinya
dan tidak akan menderita karena semua kehendak dan keinginannya dapat dipenuhi. Tetapi, karena badan jasmani ini tidak memiliki jiwa atau roh, maka ia menjadi sasaran penderitaan dan tidak dapat untuk memerintah. Khotbah ketika Buddha dikenal dengan Adita Paryaya Sutta atau Sutta tentang semua dalam keadaan terbakar. Mata dalam keadaan terbakar, bentuk dalam keadaan terbakar, kesadaran mata dalam keadaan terbakar, sentuhan mata dalam keadaan terbakar, perasaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, atau menyakitkan maupun tidak menyakitkan, yang timbul dari sentuhan mata dalam keadaan terbakar. Oleh apakah mereka dinyalakan? Buddha menyatakan oleh api nafsu keinginan, kebencian, ketidaktahuan, kelahiran, kesakitan, dan keputusasaanlah yang menyalakan api tersebut hingga akhirnya terbakar. Khotbah yang keempat yaitu Anupubbikata yang diberikan oleh Buddha kepada Yasa, seorang hartawan. Anupubbikata yaitu uraian mengenai pentingnya berdana, hidup bersusila, tumimba lahir di surga sebagai akibat dari perbuatan baik dan buruknya mengumbar nafsu-nafsu, dan manfaat melepaskan diri dari semua ikatan duniawi. Selanjutnya, Buddha memberikan uraian tentang 4 kesunyataan mulia yang dapat membebaskan manusia dari nafsu-nafsu keinginan. Setelah Buddha selesai memberikan uraian, Yasa memperoleh mata Dhamma sewaktu masih duduk di tempat itu. Yasa mencapai tingkat arahat sewaktu Buddha mengulang uraian tersebut di hadapan ayahnya. Masuk ke bagian pembahasan yang ketiga, yaitu 60 arahat. Buddha memanggil para murid-muridnya yang berjumlah 60 arahat dan berkata, "Aku telah terbebas dari semua ikatan-ikatan, oh biku, baik yang bersifat batiniah maupun yang bersifat badaniah. Demikian pula kamu sekalian. Sekarang, kamu harus mengembara guna kesejahteraan dan keselamatan orang banyak. Janganlah pergi berduaan ke tempat yang sama. Khotbahkanlah Dhamma yang mulia pada awalnya, mulia pada pertengahannya, dan mulia pada akhirnya. Kemudian, berangkatlah ke 60 arahat itu sendiri-sendiri ke berbagai jurusan dan mengajar Dhamma kepada penduduk yang mereka jumpai." Cerita dalam perjalanan dari Uruvela ke Benares. Pada suatu hari, Buddha melihat 30 orang pemuda sedang bermain-main yang diberi nama Badawakya. Selagi mereka sedang bermain-main dengan asyik, teman wanita lain menghilang dengan membawa perhiasan yang mereka letakkan di satu tempat tertentu. Melihat Buddha duduk di bawah pohon, mereka menanyakan, apakah Buddha melihat seorang wanita lewat di dekat situ. Atas pertanyaan Buddha, mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian, Buddha berkhotbah tentang Anupubbikata dan 4 kesunyataan mulia. Mereka semua memperoleh mata Dhamma dan memohon untuk ditahbiskan menjadi biku. Setelah ditahbiskan, mereka dikirim ke tempat-tempat jauh untuk mengajarkan Dhamma. Sub materi yang terakhir yaitu Upasampada Bhikkhu. Sewaktu 60 arahat siswa Buddha mengajar Dhamma, mereka sering bertemu dengan orang yang ingin menjadi bhikkhu. Mereka belum dapat menahbiskannya, sehingga dengan melakukan perjalanan jauh dan melelahkan, mereka membawa orang itu untuk menghadap Buddha. Melihat kesulitan ini, maka Buddha memperkenankan para bhikkhu untuk memberikan penahbisan sendiri.
Mulai saat itu, terdapat dua cara penahbisan. Yang pertama, penahbisan yang diberikan Buddha sendiri dengan memakai kalimat ehibhikkhu, dan yang kedua diberikan oleh murid-muridnya yang dinamakan penahbisan Tisarana Gamana. Demikian pembelajaran kita pada materi pemutaran roda Dhamma. Semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.